Mereka semua nggak sempat melarikan diri karena kan mobil yang dikemudikan Afriani itu kencang kali, Wak. Dan di saat yang sama Afriani juga nggak berusaha buat ngerem mobilnya, Mbak. Nggak usah lah ngerem, ngebunyiin klakson aja enggak, Wak. Alhasil apa? Tabrakan pun sudah tidak bisa dihindari lagi. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini untuk menemani malam minggu kalian, Wak. Seperti biasa aku datang kembali dengan membawakan satu kisah kriminal yang sempat menghebohkan satu Indonesia, Wak. Kasus yang akan aku ceritakan ini merupakan salah satu kecelakaan lalu lintas terparah yang pernah ada di negara kita ini, Wak. Setiap kali mendengar cerita tentang kecelakaan lalu lintas, aku yakin kali kalian pasti udah pernah dengar celutukan kayak gini kan. Kadang pas lagi di jalan kitanya udah hati-hati, tapi malah orang lain yang tidak hati-hati. Pernah dengar kan? Nah, kasus yang akan aku ceritakan ini, Wak, relate kali sama kalimat tadi itu. Dimana pada tahun 2012 yang lalu, Indonesia ini pernah digegerkan dengan kasus kecelakaan mobil yang menabrak pejalan kaki di trotoar. Tentu dalam hal ini pejalan kakinya nggak salah. Mereka udah betulan berhati-hati dan menaati aturan dengan berjalan ya di trotoar. Tapi di saat yang sama, Wak, ternyata ada pengendara mobil yang melaju dengan ugal-ugalan sehingga kecelakaan ini pun sudah tidak bisa lagi dihindari. Nah, emangnya apa yang bikin pelaku ini sampai berkendara dengan ugal-ugalan, Nadia, dan gimana nasib para korban yang ditabraknya? Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kasus yang akan aku ceritakan malam ini melibatkan seorang perempuan berusia 29 tahun yang bernama Afriani Susanti. Nah, sebelum aku masuk ke kronologi kejadiannya, aku mau menceritakan sedikit tentang latar belakangnya dulu ya, Wak, ya, si Afriani ini. Nah, jadi, Wak, Afriani Susanti ini lahir pada tanggal 19 April tahun 1983 di Jakarta. Dia ini merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Ibunya bernama Yurneli dan ayahnya bernama Susanto. Nah, keluarga mereka ini tinggal di kawasan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah, di kalangan masyarakat tempat mereka tinggal, Wak, keluarganya Afriani ini dikenal sebagai orang yang sangat taat beragama. Nah, Afriani sendiri juga diketahui pernah bersekolah di SMP 95 Jakarta. Dan selama sekolah di sana, Afriani ini dikenal sebagai murid yang sangat lincah. Gurunya juga bilang kalau Afriani ini sebenarnya cerdas, Wak. Tapi sayangnya prestasinya di sekolah tuh nggak terlalu menonjol gitu loh. Justru yang paling menonjol dari Afriani pada saat itu adalah karakternya yang tomboy, yang kayak perempuan macam kelaki-lakian kayak gitu lah, Wak. Nah, saking melekatnya image tomboy dalam dirinya Afriani ini, dia sampai memutuskan untuk berjilbab supaya dia tuh nggak dianggap badung gitulah sama orang-orang. Lalu setelah dia lulus SMP, Afriani pun melanjutkan pendidikannya di SMK Barunawati, Wak, dengan mengambil jurusan usaha perjalanan wisata. Tapi di SMK itu Afriani itu cuma bertahan 1 tahun aja katanya. Nah, setelahnya dia memutuskan untuk pindah sekolah. Nah, ini nggak diketahui nih secara pasti dia pindah ke SMA mana atau ke SMK mana. Cuman yang jelas setelah dia lulus SMA itu ada rumor yang menyebutkan kalau Afriani ini kemudian berkuliah di kampus kesenian yang ada di Jakarta. Jadi sampai di sini tuh bisa dibilang kalau kehidupan Afriani ini serta keluarganya ya masih baik-baik aja kan, Wak. Sampai akhirnya pada tahun 2012 ketika Afriani sudah berusia 27 tahun, ada satu kejadian yang membuat keluarga mereka ini terguncang lah gitu. Dimana pada saat itu ayahnya Afriani yaitu Pak Susanto tiba-tiba meninggal dunia, Wak, gara-gara sakit. Dan sejak kematian ayahnya itu kondisi perekonomian keluarganya Afriani ini mulai merosot, mulai menurun. Nah, kondisi finansial yang memburuk itulah yang membuat Afriani dan juga saudara-saudaranya harus mulai mencari pekerjaan nih untuk melanjutkan hidup. Nah, di salah satu sumber yang kami baca, Wak, disebutkan bahwa kakaknya Afriani itu kemudian bekerja di perusahaan yang sama seperti mendiang ayahnya atau seperti almarhum ayahnya, jadi macam ngegantiin posisi ayahnya kayak gitulah. Sedangkan Afriani Susanti diketahui bekerja sebagai asisten produser di salah satu production house gitu. Dan setelah Afriani dan kakaknya ini mulai punya penghasilan sendiri, tentu pihak keluarga ini berharap semoga hal ini bisa menjadi solusi untuk memperbaiki kondisi finansial mereka, ya kan. Harapan keluarga kayak gitu, Wak. Tapi hanya berselang 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2012, tiba-tiba sebuah peristiwa besar kembali terjadi dan membuat kehidupan seorang Afriani Susanti langsung jungkir balik, Wak. Peristiwa apa itu? Kita sekarang baru masuk ke kronologi kejadian tragedi Tugu Taninya ya. Jadi ceritanya, Wak, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar jam 8 malam, Afriani yang sudah berusia 29 tahun kala itu sedang dalam perjalanan menuju ke Hotel Borobudur yang berada di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta. Nah, untuk menghadiri pernikahan seorang kerabatnya.
Nah, dia berangkat dengan mengemudikan mobil Daihatsu Xenia bernomor polisi B2479XI. Nah, di dalam mobil itu juga ada 3 temannya Afriani, Wak. Jadi dia nggak berangkat sendiri sama 3 kawan lainnya. Yang pertama ada yang namanya Denny Mulyana berusia 30 tahun saat itu. Yang kedua Adista Putri berusia 26 tahun. Dan yang terakhir ada Ari Sandy berusia 34 tahun. Jadi mereka berempat, Wak. Ini biar gampang selanjutnya kita sebut aja mereka berempat nih Afriani CS ya. Nah, lanjut lagi. Afriani CS ini menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam, Wak, di pesta pernikahan di Hotel Borobudur itu. Lalu setelah pestanya itu selesai, Wak, mereka belum mau pulang nih karena mereka masih pengen lanjut nongkrong lagi setelah acara tuh. Akhirnya pada jam 10 malam mereka pun pergilah ke salah satu diskotik yang ada di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Sesampai di diskotik Kemang itu, Afriani CS langsung memesan whisky dan juga bir. Mereka pun asik lah itu kan berpesta alkohol sampai dini hari. Terus pada jam 2 dini hari atau 2 pagi, Wak, di hari Minggunya tanggal 22 Januari 2012, udah masuk hari berikutnya nih, Afriani CS ini atau mereka berempat ini pergi lagi meninggalkan kawasan Kemang dalam keadaan mabuk. Tapi meskipun udah teler, ternyata mereka tuh macam belum puas gitu loh, Wak. Mereka masih mau nongkrong lagi ke diskotik lain lagi. Akhirnya di tengah perjalanan itu diputuskanlah kalau mereka ini akan menuju diskotik Stadium yang ada di Jakarta, kawasan Hayamuru. Nah, perjalanan menuju ke diskotik Stadium itu ditempuh kurang lebih selama 30 menit, Wak. Pada jam setengah 3 paginya, Afriani CS pun sudah sampai lah itu di lokasi which is di stadium. Nah, di tempat itu mereka kembali lagi melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu pesta miras atau pesta minuman keras, Wak. Bahkan kali ini lebih parah lagi. Selain mengkonsumsi miras, Wak, pada saat itu mereka ini juga patungan uang untuk beli obat-obatan terlarang. Jadi pesta narkoboy mereka, Wak. Udahlah datang dalam keadaan mabuk, masih ditambah lagi sama obat-obatan kayak gitu. Wak. Kebayanglah kalian kan seberapa telernya, seberapa mabuknya mereka waktu itu. Wah, pesta terlarang yang dilakukan oleh Afriani CS ini, Wak, berlangsung sampai jam 10 pagi. Dan dalam keadaan mabuk berat itu ditambah lagi mereka ini juga belum ada yang tidur, Afriani CS ini pun mulailah meninggalkan diskotik Stadium dan berkendara pulang. Nah, di perjalanan pulang itu, Wak, lagi-lagi Afriani lah yang ngemudiin mobilnya tuh, dia nyetir. Dan sementara itu teman-teman yang lain yang bertiga tadi tuh, Denny Mulyana memang duduk di sebelah dia. Terus ada 2 teman yang lainnya, si Adistria Putri sama si Ari Sandy itu di belakang. Nah, masih dalam pengaruh alkohol dan juga obat-obatan, Wak, Afriani ini mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi ke arah Tugu Tani, Jakarta Pusat. Dan di saat yang sama, Wak, kawasan Tugu Tani itu lagi cukup ramai aktivitas warga gitu loh. Karena kan hari itu udah masuk weekend kan, warga sekitar juga banyak tuh yang menghabiskan waktu di luar rumah mereka buat menikmati hari Minggu tuh. Ada yang lagi jalan-jalan sambil beli sarapan, ada juga sekelompok remaja yang habis main bola sama kawan-kawannya, ada yang datang ke sana ya karena memang lagi liburan aja, dan masih banyak lagi pejalan kaki lainnya. Pokoknya aktivitas pagi hari Minggu lah, Wak, secara apa tuh yang kayak gitulah. Nah, di hari Minggu yang sangat cerah itu tentu tidak ada seorang pun yang menduga kalau sebentar lagi akan terjadi peristiwa naas di sana, Wak. Orang-orang tetap beraktivitas seperti biasanya sampai akhirnya pada sekitar jam 11 siang, Wak, mobil Xenia yang dikemudikan sama Afriani beserta 3 temannya ini melintaslah di kawasan Tugu Tani itu. Pada saat itu Afriani ini mengendarai mobilnya dengan kecepatan di atas 90 km per jam. Bisa kalian bayangkan itu sekencang apa ya? 90 km per jam. Lalu pada saat mereka melintas tepat di depan gedung Kementerian Perdagangan di Jalan Ridwan Rais itu, Wak, disitulah mobil ini tiba-tiba oleng dan Afriani langsung ngebanting setir ke arah trotoar yang berada di samping kiri jalan itu. Nah, pada saat itu, Wak, trotoar itu lagi dipadati sama banyak pejalan kaki, dan sayangnya waktu dia udah ngelaju banting setir ke sana, mereka semua nggak sempat melarikan diri karena kan mobilnya dikemudikan Afriani itu kencang kali, Wak. Dan di saat yang sama Afriani juga nggak berusaha buat ngerem mobilnya, nggak usah lah ngerem, ngebunyiin klakson aja enggak, Wak. Alhasil apa, tabrakan pun sudah tidak bisa dihindari lagi. Mobil Xenia yang dikemudikan sama Afriani dengan kencang ini langsung menghantam 13 orang pejalan kaki yang ada di trotoar. Dan setelah menabrak belasan pejalan kaki itu, mobilnya juga nggak langsung berhenti loh, Wak. Mobil tuh masih tetap melaju sampai akhirnya berhenti gara-gara nabrak sebuah atau sebagian halte Tugu Tani itu. Dan nyerempet dikit baru betul-betul berhentinya tuh gara-gara dia nabrak hidran yang berada di depan kantor pajak. Jadi sekitar 90 meter dari TKP itu dia baru berhenti, Wak. Nah, peristiwa tabrakan inilah yang kemudian dikenal dengan nama tragedi Tugu Tani. Nah, terjadinya kecelakaan naas dalam tragedi Tugu Tani ini, Wak, membuat orang-orang yang ada di sekitar TKP itu ya langsung shock mereka semua kan. Selama beberapa detik mereka tuh cuma bisa
mematung dengan tubuh gemetaran menatap belasan pejalan kaki yang tadi ketabrak tuh loh. Belasan korban itu terkapar di jalan dalam kondisi bersimbah darah semuanya dan bercampur dengan pecahan kaca yang berserakan juga di situ. Lalu nggak lama kemudian orang-orang barulah mulai berteriak histeris, mereka menangis pilu dan berteriak minta tolong kepada siapapun untuk segera mengevakuasi belasan korban ini, Wak. Pada saat itu memang orang-orang tuh langsung berhamburan lah ya kan mengerumuni TKP itu. Tapi ketika mereka melihat kondisi korban yang sangat parah, Wak, mereka waktu itu nggak berani berbuat apa-apa karena korban kecelakaan kan memang nggak boleh asal diangkat kan, Wak. Ini kalau misalnya kalian tahu nih, nggak boleh asal-asal diangkat. Kalau misalnya ada kalian tengok astagfirullahaladzim, nauzubillah, ada korban tergeletak gara-gara kecelakaan, memang tuh sebenarnya nggak usah langsung diangkat, Wak, karena takutnya ada tulang yang patah, ada pendarahan atau kondisi lain yang kita nggak paham. Jadi kalau misalnya kalian lihat nauzubillah min zalik ada korban di tengah jalan kecelakaan nggak langsung dievakuasi sama mereka ya, karena memang itu prosedur yang betulnya, Wak. Takut salah-salah malah makin parah, kayak gitulah intinya. Akhirnya pada saat itu, Wak, orang-orang yang ada di TKP ini pun hanya bisa menunggu sampai polisi dan juga tim medis datang ke sana. Barulah singkatnya nih, setelah polisi datang, tim medis juga datang dan melakukan olah TKP, Wak, akhirnya diketahui bahwa tragedi Tugu Tani ini mengakibatkan 8 orang meninggal di tempat. Mereka adalah Muhammad Huzaifal 16 tahun, Firman Syah 21 tahun, Yusuf Sigit 2,5 tahun, Ari 16 tahun, Vivit Alfia 18 tahun, Wawan Hermawan 24 tahun dan juga Nani Rianti 25 tahun. Dimana Nani itu, Wak, pada saat itu kondisinya lagi hamil muda, lagi hamil 3 bulan. Tuh meninggal di tempat semua tuh, nama-nama yang udah disebutkan tuh. Semua korban meninggal kemudian dievakuasi dengan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan selain korban meninggal, insiden kecelakaan ini juga menyebabkan 5 korban lainnya mengalami luka berat. Mereka adalah Siti Mukromah berusia 30 tahun, Muhammad Akbar berusia 22 tahun, Kenny 8 tahun, Indra 11 tahun, dan Teguh Hadi Purnomo 30 tahun, Wak. Semua korban-korban ini juga langsung dibawa ke RSPAD Gatot Subroto untuk mendapatkan penanganan medis. Nah, udahlah kan terjadilah itu, astagfirullahaladzim. Berita tentang kecelakaan maut yang terjadi di kawasan Tugu Tani itu, Wak, langsung dengan cepat tersebar ke publik. Pada saat itu pihak berwajib ini juga menghubungi keluarga korban untuk memberitahukan adanya insiden naas yang menimpa keluarganya. Lalu sekitar jam 1 siangnya pihak keluarga pun mulailah berdatangan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan juga RSPAD Gatot Subroto untuk mencari keluarga mereka yang menjadi korban. Nah, dari sekian banyak keluarga korban yang datang, Wak, salah satu diantaranya adalah Pak Yadi. Nah, Pak Yadi ini adalah ayah dari korban meninggal yang bernama Ari berusia 16 tahun. Dan kalian tahu, Ari ini merupakan anak semata wayangnya, Wak, anak satu-satunya, anak tunggalnya. Insiden inilah yang membuat Pak Yadi betul-betul terpukul sampai-sampai dia udah nggak bisa lagi menahan isak tangisnya. Dia shock ketika melihat jasadnya Ari. Duka mendalam yang menyelimuti hati Pak Yadi ini juga dirasakan oleh, wah ini lebih kasihan, Wak, Nenek Sugiantini, seorang nenek asal Jepara, Jawa Tengah, dimana pada saat itu Nenek Sugiantini ini datang ke Jakarta bersama-sama keluarga besarnya, Wak, untuk bersilaturahmi ke rumah seorang kerabatnya mereka. Dan di hari naas itu, di hari Minggu itu, mereka tuh baru aja pulang dari berwisata di Monas. Siapa sangka, Wak, momen yang menyenangkan itu dengan cepat langsung berubah pilu karena ini aku bilang kasihan kali, 4 anggota keluarganya Nenek Sugiantini menjadi korban dalam kecelakaan maut ini. Kalian nggak salah dengar, Wak, 4 dari 8 korban yang kusebutkan tadi di TKP itu, 4 ini keluarganya Nenek Sugiantini dan ini keluarga dekat. Yang pertama ada Suyatni, ini adiknya Nenek Sugiantini. Terus kedua Vivit Alfia, keponakannya. Terus Yusuf yang baru berusia 2,5 tahun itu cucunya. Dan Nani yang hamil tadi itu anaknya. Karena Nani lagi hamil 3 bulan, berarti di insiden naas itu Nenek Sugiantini juga kehilangan calon cucunya. Jadi bisa dibilang hampir 5 lah gitu. Dan dari informasi yang kami baca juga, Wak, ya, katanya kehamilan Nani itu, kehamilan pertamanya Nani, Wak, Nani dan suaminya betul-betul excited waktu tahu kalau Nani ini lagi hamil. Bahkan 5 hari sebelum mereka berangkat ke Jakarta itu, Wak, Nani ini sempat mengecat kamarnya dan rencananya akan dia tempati nanti setelah acara selamatan kehamilan 4 bulan. Tapi sebelum rencana itu terlaksana, Nani dan juga janin di dalam kandungannya itu sudah lebih dulu menghadap Tuhan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sabarlah, Nenek.
Terus lanjut lagi, kemudian sekitar jam 10 malamnya, Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Dirlantas Polda Metro Jaya AKBP Sudarmanto mengumumkan bahwa korban tewas dalam tragedi ini bertambah 1 orang, Wak. Setelah mendapatkan perawatan medis di RSPAD Gatot Subroto, korban bernama Muhammad Akbar yang berusia 22 tahun akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Dengan begitu, korban tewas dalam kecelakaan ini menjadi 9 orang, 8 meninggal di tempat, 1 meninggal di rumah sakit. Nah, terus setelah kecelakaan maut yang ngerenggut 9 nyawa itu terjadi, nasibnya Afriani CS ini kayak gimana, Nadia? Nah, ini kita masuk ke segmen berikutnya. Jadi, Wak, setelah menabrak 13 pejalan kaki di kawasan Tugu Tani itu, banyak saksi di TKP yang bilang kalau pada saat itu waktu dia udah selesai nabraknya, Afriani CS tuh nggak ada yang berani keluar dari mobilnya, Wak. Afriani hanya duduk diam di mobil, di kursi kemudinya dengan ekspresi wajah yang panik dan pucat. Mereka semua ini baru berani keluar setelah polisi datang ke sana, Wak. Nah, dalam pemeriksaan awal akhirnya ketahuan kalau pada saat itu Afriani ini nggak bawa SIM. Dia nggak bawa SIM, dia nggak bawa STNK. Lalu ketika dia diinterogasi, Afriani ini juga nggak bersikap kooperatif, Wak. Dia bilang, "Pak, kejadian ini murni kecelakaan, Pak. Mobil yang saya kendara itu tiba-tiba remnya blong. Mobilnya melaju kencang, Pak. Dan terus saya nggak bisa ngerem," kata dia kayak gitu. Nanti polisi nggak percaya dengan apa yang disampaikan sama si Afriani ini, ya kan? Apalagi ada banyak saksi di TKP yang bilang kalau pada saat kejadian itu berlangsung, Afriani ini sama sekali nggak membunyikan klaksonnya. Kalau waktu itu memang rem kau blong, ya seharusnya ku klakson lah. Aku masih bisa lah nyalain klakson kan untuk bisa memberikan peringatan ke orang-orang yang lagi jalan kaki di trotoar itu, ha? Ini nggak ada dia klakson. Akhirnya untuk menyelidiki kejadian itu, Wak, di hari itu juga Afriani CS ini langsung diminta untuk menjalani tes urin di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan hasil tes urin itu keluar pada keesokan harinya di tanggal 23 Januari 2012. Dan seperti yang sudah bisa kita duga, Wak, hasil tes urin mereka menunjukkan bahwa Afriani CS ini positif mengkonsumsi miras dan juga obat-obatan terlarang. Setelah hasil pemeriksaan itu keluar, Afriani CS ini udah nggak bisa ngelak lagi kalau pada saat kecelakaan itu terjadi, mereka memang dalam keadaan mabuk berat. Nah, dengan adanya bukti itu, Wak, Afriani pun lalu dijadwalkan untuk mengikuti sidang perdananya pada tanggal 26 April 2012. Di dalam persidangan itu, Afriani didakwa dalam pasal 388 KUHP tentang penghilangan nyawa orang lain secara sengaja. Dan selain itu, Afriani juga dikenai pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan. Pihak berwajib menganggap bahwa Afriani ini sudah melakukan kesalahan fatal di mana dia dengan sengaja mengendarai mobil dalam keadaan yang berpotensi membahayakan orang lain. Udah tahu kau lagi mabuk, ngapain kau bawa mobil? Dan dalam sidang perdananya, Wak, kuasa hukum Afriani merasa keberatan tuh sama pasal 388 KUHP tentang penghilangan nyawa orang lain secara sengaja yang didakwakan kepada kliennya atau kepada si Afriani ini. Kuasa hukumnya bilang, dalam insiden itu kan Afriani ini memang lagi di bawah pengaruh alkohol, pengaruh obat-obatan itu memang, tapi bukan berarti dia tuh punya niat sengaja ingin menghilangkan nyawa para korban. Toh Afriani sendiri juga nggak mau kok hal itu terjadi. Pokoknya di sidang berikutnya tim kami akan membuktikan bahwa Afriani ini tidak seharusnya didakwa dengan pasal 388 KUHP itu katanya. Nah, terus pada sidang lanjutan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2012, Wak, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Afriani dan kuasa hukumnya pun diberikan kesempatan untuk menyampaikan pledoi atau pembelaan. Afriani waktu itu membacakan pledoinya sambil menangis sesenggukan. Dia bilang kayak gini, "Penyesalan ada di dalam hati saya. Sungguh saya memohon maaf. Saya mengerti memaafkan itu tidak mudah. Saya memang bersalah dalam kecelakaan tersebut dan saya akan menanggung hukumannya. Tidak sedikit pun ada niat saya untuk menghilangkan nyawa seseorang. Dalam hukuman pasti selalu ada pengampunan. Saya tidak mengelak dari hukuman, tapi saya memohon pengampunan." Itu kata dia, Wak. Nah, di dalam pledoi ini juga Afriani minta maaf ke keluarganya korban. Ya, pokoknya singkatnya nih, setelah mempertimbangkan pledoi dari Afriani dan juga setelah mengkaji ulang insiden ini, pihak yang berwajib pun akhirnya menyimpulkan bahwa kecelakaan ini memang terjadi tanpa sengaja. Itulah yang akhirnya bikin pasal 388 KUHP tentang penghilangan nyawa orang lain secara sengaja tidak bisa didakwakan ke Afriani. Alhasil, pasal yang didakwakan ke Afriani adalah pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ditambah pasal 27 ayat 1 tentang Undang-Undang Narkotika
narkotika. Nah sebenarnya pada tahun 2013 tuh Afriani sempat juga mengajukan banding lagi, tapi bandingnya ditolak. Lalu setelah melalui proses hukum yang panjang dan juga berkali-kali melakukan persidangan, akhirnya pada tanggal 1 Juli 2013 Pengadilan Tinggi Jakarta secara resmi menjatuhkan vonis hukuman 19 tahun penjara kepada Afriani. 15 tahunnya karena telah menyebabkan insiden yang merenggut 9 korban dan 4 tahunnya karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Jadi di total 19 tahun gitu. Sementara ketiga kawannya, Denny, Adistria, dan sama si Arisendi itu masing-masing divonis hukuman 2 tahun penjara atas penyalahgunaan narkoboy golongan 1. Gitu. Itulah hukuman mereka. Dan setelah Afriani CS ini mendapatkan vonis hukuman masing-masing dari mereka, ternyata masyarakat banyak yang nggak puas sama keputusan itu. Orang-orang itu masih merasa marah dengan adanya tragedi Tugu Tani yang telah mencelakai 13 pejalan kaki dan bahkan sudah membuat 9 korban diantaranya harus kehilangan nyawa mereka. Dan sebagai bentuk ekspresi dari kemarahan itu, di media sosial Facebook pun mulailah itu muncul berbagai postingan, grup, dan juga kampanye yang menyerukan hukuman mati bagi Afriani. Nah kampanye itu pun disampaikan melalui tagar atau hashtag dan juga postingan yang berbeda-beda. Misalnya nih, ada postingan yang berjudul mendukung hukuman mati Afriani Susanti, itu dapat 27 ribuan likes itu. Terus ada lagi postingan mendukung hukuman mati Afriani Susanti tersangka tragedi Gambir, itu dapat 5 ribuan like. Terus ada lagi postingan rakyat Indonesia mendukung hukuman mati Afriani Susanti, itu dapat 1.500-an likes kayak gitu lah. Jadi bermacam-macam juga yang apain si Afriani ini. Nah dari sini kita bisa tahu kan betapa geramnya masyarakat Indonesia atas terjadinya tragedi Tugu Tani itu. Dan untuk mengenang peristiwa ini, Koalisi Pejalan Kaki atau yang sering disebut KOPK kemudian menetapkan tanggal 22 Januari which is tanggal ketika tragedi ini terjadi sebagai Hari Pejalan Kaki Nasional. Tentunya penetapan ini dilakukan bukan untuk membuka luka lama melainkan untuk mengenang para korban dan juga sebagai pengingat kepada kita semua agar selalu berhati-hati dalam berkendara. Semoga kejadian ini tidak pernah terulang lagi sampai kapanpun ya. Hati-hati di jalan, tolong pikirkan juga orang sekitar. Oke jadi itu tadi kisah tentang tragedi Tugu Tani, sebuah kecelakaan lalu lintas yang mencelakai belasan pejalan kaki dan membuat 9 orang diantaranya meninggal dunia. Tentunya peristiwa ini menjadi trauma dan juga luka yang sangat mendalam bagi pihak keluarga yang ditinggalkan. Bahkan nih ya ada juga pihak keluarga yang sejak kejadian itu sampai dengan hari ini mereka tuh nggak berani loh lewat kawasan Tugu Tani itu. Katanya setiap kali mereka ngelewat kawasan sana tuh mereka selalu pastilah kan terbayang-bayang dengan reka adegan di mana anggota keluarga mereka harus merenggut nyawa di sana dan ditabrak sama orang mabuk kayak gitulah. Dan bagi Afriani sendiri sebagai pelaku utama dalam kasus ini, dia pernah bilang kalau peristiwa ini akan menjadi penyesalan terbesarnya hingga akhir hayatnya. Dia begitu merasa bersalah sampai-sampai dia ini katanya nih pernah kayak kebawa mimpi juga. Ini juga kami baca di artikel sih. Jadi nih konon katanya Afriani ini pernah bermimpi lagi bergandengan tangan sama 9 orang. Afriani itu nggak kenal siapa orang-orang yang lagi gandeng dia di mimpi itu, tapi melihat dari jumlah mereka, Afriani menduga kalau mereka itu adalah korban-korban yang dia tabrak. Total korban kan 9 orang kan. Nah dalam mimpinya dia mimpi bergandeng juga sama 9 orang. Nah dengan adanya mimpi itu Afriani ini berharap semoga hal itu merupakan sebuah pertanda baik bahwa para korban sudah memaafkan kesalahannya. Tapi itu juga wallahu alam tak betul juga apa enggak kisah ini. Tapi apapun itu marilah sejenak kita doakan semoga semua korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga pihak keluarga yang tinggalkan diberikan ketabahan sebesar-besarnya dan semoga juga Afriani bisa belajar dari kesalahannya dan tentunya semoga kejadian ini tidak pernah terulang lagi di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah video dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.